Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Anselmus C. Pelawi dengan NIM G7012112122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obat meloxicam seputar fase farmaseutiknya, farmakokinetik, farmakodinamik dan biotransformasi dari meloxicam itu sendiri. Baik, kita masuk ke farmaseutika meloxicam. Farmaseutika meloxicam sekitar 80% obat diberikan melalui mulut. Oleh karena itu, farmaseutik atau disolusi adalah fase pertama dari kerja obat. Dalam saluran gastrointestinal, obat-obat perlu dilarutkan agar dapat diabsorpsi. Obat dalam bentuk padat atau seperti tablet atau pil harus disintegrasikan terlebih dahulu menjadi partikel-partikel kecil supaya dapat larut ke dalam cairan, dan proses ini dikenal sebagai dengan disolusi. Dalam fase farmaseutika sendiri, meloxicam sendiri itu meliputi dari nama generiknya itu adalah meloxicam dengan rumus molekulnya itu C14H13N3O4S2 dengan bobot molekul itu 351,40. Persyaratan kadar dari meloxicam itu sendiri itu mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 100,5% C14H13N3O4S2 dihitung terhadap zat keringnya. Pemberiannya itu serbuk kuning pucat, kelarutan yaitu larut dalam dimetil formamida, sukar larut dalam aseton, sangat sukar larut dalam metanol dan dalam etanol, praktis tidak larut dalam air. Penyimpanannya sendiri itu dalam wadah tertutup, baik dan pada suhu ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait farmakokinetika meloxicam. Farmakokinetika adalah sebuah proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat. 4 proses yang termasuk di dalamnya adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mari kita masuk ke fase farmakokinetika dari meloxicam sendiri. Yang pertama itu penyerapan. Diserap dengan baik dari saluran pencernaan, ketersediaan hayati 89%, dan waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak untuk oral pada awal itu 4-5 jam sebagai tablet, dalam waktu 2 jam batasnya itu 4-12 jam, tablet hancur secara oral, sekundernya itu 12-14 jam, kira-kira 8 jam, intravena kurang lebih 0,12 sampai plus minus 0,04 jam. Baik, selanjutnya distribusi. Distribusi menembus cairan sinovial dan sel darah merah. Pengikatan protein plasma sekitar 99,4% terutama pada albumin. Volume darah, volume distribusi secara oral itu 11 liter, intravena itu 9,63 liter. Baik, selanjutnya metabolisme. Dia dimetabolisme secara ekstensif di hati melalui oksidasi oleh CYP2C9 dan pada tingkat lebih rendah oleh isoenzim CYP3A4 untuk membentuk 4 metabolit tidak aktif. Selanjutnya yaitu ekskresi. Diekskresikan melalui urin, terutama sebagai metabolit tidak aktif, kurang dari 1% sebagai meloxicam, feses terutama sebagai metabolit tidak aktif, kurang dari 5% sebagai meloxicam, dan waktu paruh eliminasi secara oral sekitar 15-22 jam dan juga IV sekitar 24 jam. Baik, selanjutnya kita masuk ke farmakodinamik. Farmakodinamik ini merupakan mempelajari tentang efek obat terhadap fisiologis dan biokimia seluler dan mekanisme kerja obat. Respon obat dapat menyebabkan efek fisiologis primer ataupun sekunder atau kedua-duanya. Efek primer adalah efek yang diinginkan dan efek sekunder bisa diinginkan ataupun bisa juga tidak. Baik, kita masuk ke fase farmakodinamik dari meloxicam itu sendiri.
Baik, yang pertama, meloxicam adalah NSAID milik keluarga oxycam dan memiliki sifat antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi. Mekanisme kerjanya masih belum diketahui, namun dikatakan melibatkan penghambatan reversible enzim siklooksigenase 1 dan 2, atau biasa kita kenal itu dengan COX 1 dan 2, sehingga menyebabkan berkurangnya biosintesis dari prostaglandin. Selanjutnya, untuk indikasi dari meloxicam ini digunakan untuk menghilangkan tanda-tanda dan gejala dari osteoartritis ataupun dan rheumatoid arthritis. Untuk menghilangkan tanda-tanda gejala awal yang disarankan dan pemeliharaan dosis oral meloxicam itu adalah 7,5 mg sehari. Beberapa pasien mungkin bisa menerima manfaat tambahan dengan meningkatkan dosis sampai 15 mg sehari. Untuk menghilangkan tanda-tanda dan gejala rheumatoid arthritis yang dianjurkan dan pemeliharaan mulai dari dosis oral meloxicam adalah 7,5 mg sehari. Beberapa pasien juga mungkin menerima manfaat yang lebih dengan meningkatkan dosis sampai dengan dosis 15 mg sehari. Maksimum dari dosis harian yang direkomendasikan secara oral itu adalah 15 mg per hari. Baik, selanjutnya yaitu kontraindikasi. Baik, hipersensitivitas untuk riwayat asma, urtikaria atau reaksi alergi setelah penggunaan aspirin atau NSAID lainnya. Aktif atau riwayat tukak lambung atau pendarahan berulang lebih dari 2 episode, terbukti ulcerasi atau pendarahan berbeda, riwayat pendarahan cerebrovaskular atau gangguan perdarahan lainnya, riwayat perdarahan gastrointestinal atau perforasi yang berhubungan dengan terapi NSAID sebelumnya, gagal jantung parah, penyakit radang usus aktif misalnya penyakit Crohn, kolitis ulceratif, fenilketonuria, tablet yang hancur secara oral, pasien gangguan ginjal sedang hingga berat yang berisiko mengalami gagal ginjal akibat penipisan volume IV. Gunakan dalam pengaturan operasi CABG atau CAP. Gangguan hati dan ginjal yang parah tanpa dianalisis. Kehamilan trimester ketiga. Efek samping dari penggunaan obat meloxicam ini sendiri, yaitu obat ini dapat menyebabkan kantuk, pusing, dan penglihatan kabur. Selanjutnya, interaksi obat. Interaksi obatnya ini adalah peningkatan resiko tukak gastrointestinal atau GI dan perdarahan dengan penggunaan NSAID lain seperti aspirin pada dosis antiinflamasi, salisilat lainnya misalnya diflunisal dan juga salsalat atau kortikosteroid. Peningkatan resiko perdarahan gastrointestinal dengan SSRI, peningkatan resiko perdarahan dengan antikoagulan misalnya warfarin dan heparin, trombolitik dan obat antiplatelet, dapat mengurangi efek terapeutik diuretik, beta blocker, AC inhibitor, angiotensin reseptor blocker, dan alat kontrasepsi dalam rahim. Peningkatan efek nephrotoxic inhibitor kalsineurin misalnya siklosporin, tacrolimus, dapat menurunkan ekskresi ginjal dan meningkatkan resiko toksisitas litium. Peningkatan konsentrasi metotreksat dalam plasma, kolestiramin, meningkatkan pembersihan dan menurunkan waktu paru meloxicam. Dapat meningkatkan resiko myelotoxicity, nefrotoxicity, dan toksisitas gastrointestinal dengan pemetrexate. Dapat meningkatkan konsentrasi serum dan memperpanjang waktu paru dioksin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biotransformasi meloxicam.
Biotransformasi obat atau metabolisme obat adalah proses biokimia di mana tubuh mengubah struktur kimia menjadi bentuk yang lebih mudah dieliminasi dari tubuh. Biotransformasi sendiri sebagian besar terjadi di hati, karena hati bertindak sebagai organ utama yang bertanggung jawab terhadap biotransformasi obat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian inti biotransformasi meloxicam. Setelah pemberian dari jalur oral atau mulut, jalur ekskresi utama meloxicam adalah feses, dengan oksidasi menjadi jalur utama dari biotransformasi. Meloxicam mengalami biotransformasi ekstensif di hati sebesar 99% dan dieliminasi melalui sistem empedu dan saluran kemih. Profil farmakokinetik meloxicam tidak berubah secara signifikan pada pasien usia lanjut atau pasien dengan gangguan ginjal ringan. Namun, dosis tidak melebihi 7,5 mg per hari disarankan pada pasien dengan gangguan ginjal untuk menghindari peningkatan konsentrasi plasma yang tidak normal. Para parameter farmakokinetik meloxicam ditemukan serupa pada pasien sirosis hati dan sukarelawan sehat. Beberapa jurnal yang menjelaskan tentang peningkatan bioavailabilitas dan disolusi serta kelarutan obat meloxicam yang berhubungan dengan biotransformasi seperti dalam sebuah jurnal mengungkapkan bahwa formulasi nanokristal meloxicam dengan polimer hidrofilik meningkatkan disolusi dan bioavailabilitas, memberikan permulaan kerja yang cepat dan meningkatkan bioavailabilitas setelah pemberian oral. Dan di jurnal yang lain mengungkapkan bahwa sebuah metode baru untuk pemulihan coformer dalam pengembangan kokristal farmasi menggunakan aspirin sebagai coformer dapat meningkatkan kelarutan meloxicam dalam air dan mempercepat permulaan kerjanya sehingga berpotensi memberikan manfaat pereda nyeri. Baik, sekian penjelasan dari saya seputar meloxicam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan see you next time.